Pertanyaan kapan menikah ternyata tidak hanya menjadi masalah bagi para lajang di Indonesia. Di Korea Selatan pun ternyata pertanyaan ini menjadi polemik yang berbuntut panjang, terutama bagi kaum perempuan Korea Selatan. Bahkan pertanyaan ini mendorong munculnya gerakan anti menikah di negeri gingseng tersebut. Pada tahun 2019 lalu, muncul tagar No Marriage Women di Korea Selatan. Tagar itu adalah bentuk gerakan perlawanan perempuan Korea Selatan atas stereotip buruk bagi perempuan yang belum menikah di usia 30 tahun. Sebagai catatan, di Korea Selatan ada pandangan buruk kepada perempuan-perempuan yang masih belum menikah setelah lewat dari umur 30 tahun. Perempuan-perempuan ini dinilai perempuan gagal dan memiliki kehidupan yang tidak baik. Dengan tekanan hidup akan kebutuhan ekonomi yang meningkat, serta pandangan buruk akan perempuan yang belum menikah di usia 30 tahun, maka muncullah perlawanan dari kaum feminis yang menyerukan tagar No Marriage Women tersebut. Gerakan ini adalah bentuk perlawanan terhadap budaya patriarki yang amat kuat di Korea Selatan. Budaya yang menjadikan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Kaum feminis yang menyerukan tagar No Marriage Women ini juga membawa slogan, For No, yaitu no dating, no sex, no marriage, dan no child. Atau dalam bahasa Indonesianya, seruan untuk tidak melakukan 4 hal. Yaitu tidak berkencan, tidak berhubungan badan, tidak menikah, dan tidak memiliki anak. Gerakan ini menjadi masalah tersendiri bagi negara Korea Selatan. Pasalnya negeri gingseng tersebut dihadapkan pada fenomena lost generation, atau generasi yang hilang. Fenomena ini merujuk pada menurunnya tingkat kelahiran yang berdampak pada penurunan jumlah populasi dan tenaga kerja muda di Korea Selatan. Korea Selatan mencatat peningkatan penduduk usia tua, namun tidak dengan penduduk usia muda. Hal ini semakin diperparah dengan menurunnya angka perkawinan dan kelahiran di negara tersebut. Angka perkawinan di Korea Selatan mencapai titik terendahnya di tahun 2021, yaitu di angka 3,8 per 1000 orang. Dengan rincian ada 193.000 pernikahan di Korea Selatan selama tahun 2021. Data itu jauh menurun dari angka pernikahan tertinggi Korea Selatan pada tahun 1996. Di mana di tahun tersebut tercatat ada 430.000 pernikahan. Hal ini menunjukkan semakin turunnya keyakinan orang Korea Selatan terhadap institusi pernikahan. Masalah lainnya, angka kesuburan atau kelahiran di Korea Selatan tercatat hanya 1,1. Yang artinya satu perempuan di Korea Selatan memiliki kemungkinan melahirkan hanya 1 kali dalam hidup mereka. Itu jauh lebih rendah dari rata-rata kelahiran global sebesar 2,5. Itu juga lebih rendah dari standar kesuburan atau kelahiran OECD di angka 2,1. Tingkat kesuburan ini turun drastis sejak 60 tahun lalu. Di tahun 1950-an, tingkat kesuburan di Korea Selatan berada di angka 5,6. Di mana satu perempuan di Korea Selatan memiliki kemungkinan melahirkan 5-6 anak sepanjang hidupnya. Sekarang Korea Selatan harus menghadapi masalah kelahiran yang mengancam populasi mereka di masa depan. Selain adanya gerakan No Marriage Women yang membuat banyak perempuan Korea Selatan enggan menikah, juga ada alasan lain yang membuat orang Korea Selatan memilih untuk tidak menikah. Alasan tersebut adalah biaya hidup yang mahal. Sehingga banyak orang Korea Selatan yang memilih untuk menunda pernikahan hingga benar-benar mapan. Selain itu, orang-orang Korea Selatan juga memikirkan biaya perumahan yang mahal, biaya pendidikan anak yang tinggi, biaya hidup yang terus meningkat, hingga lapangan pekerjaan yang terbatas. Masalah-masalah ini menjadi faktor penting yang membuat orang-orang Korea Selatan enggan menikah dan punya anak. Mereka seakan takut tidak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai istri atau suami, dan juga sebagai orang tua di tengah perkembangan zaman yang semakin sulit dan ketat. Lebih dari itu, perkembangan sebuah negara menuju negara kaya dan negara maju, juga ikut merubah paradigma dan cara pandang orang-orangnya. Penelitian menunjukkan, semakin kaya dan maju sebuah negara, orang-orangnya akan semakin mendahulukan kepentingan pribadi daripada pernikahan yang harus menambah biaya pengeluaran. Semakin maju juga sebuah negara, cara pandang orang-orangnya juga berubah. Mereka tidak berpikir lagi bahwa pernikahan adalah hal yang utama dan penting dalam menjalani kehidupan, apalagi menjadi kewajiban. Tetapi pernikahan sudah menjadi pilihan, yang boleh dipilih dan tidak. Dan pada akhirnya, kemampuan mereka untuk membiayai pernikahan kembali menjadi faktor penentu.
Di samping ada faktor psikologis terkait budaya dan tekanan sosial.